Assalamualaikum. Ini adalah video yang aku ambil sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini adalah penyuluhan dari petugas KUA. Kebetulan yang datang ke RA An-Nuriyah. Ini mau saya hapus itu sayang, mau saya upload itu suaranya nggak kedengeran karena nggak pakai pengeras suara, ditambah lagi suara bising anak-anak yang di bawah ya, karena ini ada di lantai 2, sedangkan anak-anak belajarnya di lantai 1 dan suaranya itu bising banget. Di RA An-Nuriyah itu ya, setiap pagi setiap anak-anak sudah masuk, bunda-bundanya itu naik ke lantai 2 untuk melakukan pembacaan 1000 sholawat. Itu bagi bunda-bunda yang tidak pulang ke rumah, karena ada beberapa yang menolak untuk pulang. Sebenarnya kan nggak boleh ditungguin, cuman kan mereka yang rumahnya jauh kan capek kalau harus bolak-balik, jadi mereka itu mengantarkan kemudian tidak mau pulang. Akhirnya diadakan acara pembacaan 1000 sholawat setiap hari, setiap anak-anak sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Dan sejak sebulan terakhir ini ada petugas dari kantor KUA yang mengadakan penyuluhan setiap 2 minggu sekali, yaitu 1 bulan 2 kali, di Selasa ke-1 dan Selasa ke-3. Kalau saya biasanya mengantarkan itu setelah anaknya masuk, saya tinggal pulang ke rumah. Karena banyak yang harus saya kerjakan seperti jemur pakaian, menyapu. Biasanya kalau belum selesai saya pulang lagi, tapi kalau pekerjaan selesai saya tidak pulang. Atau ketika ada kajian pas dari kantor KUA, memang sengaja saya sempatkan untuk tidak pulang karena ingin mengikuti kajian tersebut. Kebetulan yang dibahas adalah masalah niat ya. Innamal a'malu binniyat, yaitu setiap amal itu tergantung dari niatnya. Jadi kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Seperti misalnya saya datang ke kajian ini ya. Apa tujuan saya? Apa niat saya? Ketika saya niatnya untuk menambah ilmu, ya pasti saya akan dapat ilmu. Atau saya selain untuk mendapat ilmu, ada lagi niat saya yang lain, yaitu bikin konten. Saya rekam, saya ingin mendapatkan konten, ya saya dapat dua-duanya, dapat ilmu juga dapat video untuk konten. Katanya kan begini, kalau kau kejar dunia hanya dapat dunia, kalau kau kejar akhirat dapat dunia akhirat. Jadi ketika kita itu niatkan hanya untuk dunia, misalnya kita itu bergabung dengan majelis sholawat, niatnya biar dilancarkan keuangan, ya hanya dapat itu. Atau kalau kita nggak dapat itu nanti kecewa, kan seperti itu. Tapi kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah, untuk mendapat syafaat Rasulullah, insya Allah kita selain mendapatkan yang dari segi akhiratnya, kita juga akan dapat dunia. Kita mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah, juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, seperti itu. Jadi lebih enak yang mana, kita kejar dunia atau kejar akhirat? Kalau kejar dunia ya kita capek dan hanya dapat dunia. Tapi kalau kita kejar akhirat, kita dapat dua-duanya. Satu kali jalan tapi dapat dua sekaligus. Setiap orang kan berbeda-beda ya pengetahuannya, dan apa yang dia niatkan itu sesuai dengan pengetahuannya. Misalnya dia itu mengikuti suatu acara karena pengetahuannya yang terbatas. Misalnya ada ibu-ibu tua ini ya, mbah-mbah misalnya, dia ikut pembacaan 1000 sholawat ya karena memang pengetahuan yang terbatas. Dia niatkan untuk cucunya, katanya dia, karena
cucunya yang sedang belajar, diniatkan ingin cucunya itu dimudahkan dalam belajar agar tidak diganggu teman-temannya, seperti itu. Ini ada kan ya seorang mbah yang biasanya mengantarkan cucunya. Dia itu dengan lugunya bercerita karena cucunya itu sering diganggu temannya. Kemudian dia itu ikut pembacaan sholawat ini diniatkan untuk mendoakan cucunya katanya. Kemudian dia bercerita, alhamdulillah setelah saya ikut acara sholawat itu cucu saya tidak diganggu lagi oleh temannya, seperti itu katanya. Jadi karena niatnya dia untuk mendoakan cucunya yang sering diganggu, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niatnya ingin agar cucunya tidak terganggu dan dia mendapatkan itu. Sebenarnya banyak sekali yang beliau sampaikan, namun saya tidak bisa menyampaikan semuanya ya. Menurut beliau ini kan kantor KUA itu kalau dulu hanya mengurusi masalah pernikahan, tapi sekarang sudah ada yang namanya penyuluh dari kantor KUA yang tugasnya yaitu memberikan penyuluhan pada pengajian-pengajian, memberikan pembelajaran bagi mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi memberikan penyuluhan ke masyarakat. Bisa juga memberikan penyuluhan bagi yang sudah berumah tangga dan memiliki masalah rumah tangga, atau yang sebelum menikah memberikan pengetahuan pranikah. Pada awal-awal beliau itu menawarkan ya, apakah bunda-bunda ini mau memperdalam bacaan Al-Quran atau belajar tentang hadis. Sepertinya bunda-bunda di sini tidak ada yang memilih untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mungkin karena kita kan sudah sibuk dengan urusan rumah tangga, tidak berpikir lagi untuk itu. Walaupun sebenarnya ya tidak ada salahnya untuk belajar Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Akhirnya yang dipilih adalah mempelajari atau beliau memberikan kajian tentang hadis Arba'in Nawawi. Walaupun sebagian bunda-bunda sudah pernah belajar dulu ya, mungkin yang namanya belajar tidak ada salahnya untuk diulang. Mungkin yang dipelajari di masa lalu sudah lupa, sudah banyak yang lupa, jadi tidak ada salahnya diingatkan kembali. Karena memang belajar itu tidak ada kata berhentinya ya, minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari kita lahir sampai kita itu meninggal dunia. Tugas kita itu terus belajar. Seperti halnya masalah niat ini sudah berkali-kali mungkin ya, ketika di bangku madrasah, ketika di pondok pesantren, masalah niat itu sudah tidak asing lagi dan sudah dibahas berulang kali. Namun dengan berjalannya waktu, banyak hal yang difikirkan, mungkin memori itu bisa lupa ya, dan perlu diingatkan kembali, perlu disegarkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya panjang sekali ya, durasi video yang saya ambil itu 28 menit, tapi saya tidak bisa memberikan isi suara sampai sepanjang durasi itu. Jadi cukup sekian dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi yang menonton video ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.